Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Andre Firdaus, mewakili dari kelompok 11, akan mempresentasikan terkait dengan kontrasepsi. Semoga apa yang akan kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang menonton video ini, dan selamat menikmati. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan mulai dari membahas definisi dari kontrasepsi. Apa itu kontrasepsi? Berasal dari kata kontra dan juga konsepsi. Kontra yang artinya adalah berarti mencegah ataupun melawan, dan konsepsi artinya adalah pertemuan antara sel telur dan juga sel sperma yang mana dapat menyebabkan kehamilan. Maka kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini memiliki dua kategori, yaitu upaya untuk mencegah kehamilan secara permanen dan juga untuk mencegah kehamilan secara sementara. Bagaimana kita tahu kontrasepsi yang kita gunakan itu sementara ataupun permanen? Kita akan bahas pelan-pelan. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu bagaimana sih tujuan dari kontrasepsi. Apa sih tujuan kita menggunakan kontrasepsi itu? Pertama, yaitu menunda kehamilan. Ya, tentu ya, dapat memberikan untuk menunda kehamilan saat di waktu yang tidak kita inginkan terjadinya kehamilan. Menjalankan kehamilan yaitu biasanya kita untuk menunda kehamilan ataupun pada saat memberikan rentang antara kehamilan pertama dan juga kehamilan yang berikutnya, menghentikan ataupun mengakhiri atau kesuburan, kehamilan ataupun kesuburan, yaitu dapat menggunakan vasektomi ataupun tubektomi. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kesehatan reproduksi wanita, contohnya saja banyak wanita yang mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Itu dapat kita gunakan kontrasepsi hormonal, contohnya adalah pil KB yang mana mengandung hormon-hormon estrogen ataupun progesteron yang dapat memperbaiki siklus menstruasi dari reproduksi wanita. Selanjutnya adalah epidemiologi di Indonesia terkait penggunaan kontrasepsi. Kita ingin tahu sejauh apa sih negara Indonesia ini menggunakan kontrasepsi. Ambil data dari sumber World Health Statistics 2013. Datanya diambil pada tahun 2005 sampai tahun 2012. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia memiliki sejumlah 61% di atas rata-rata, yaitu rata-ratanya 58,1%. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita termasuk negara yang banyak menggunakan kontrasepsi ataupun sudah mengenal kontrasepsi. Selanjutnya kita move ke gambar di pojok kanan, yaitu terkait dengan penggunaan kontrasepsi di negara kita di masing-masing provinsi. Ya, ini dari Papua sampai Kalimantan Barat sebelah pojok kanan. Gambar yang berwarna merah menunjukkan non-MKJ ataupun metode kontrasepsi jangka panjang, dan juga MKJ jangka panjang, dan yang merah non jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa negara kita dominan menggunakan kontrasepsi non jangka panjang. Apa aja sih kontrasepsi non jangka panjang itu? Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Kita move. Ini adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang berwarna biru. Ada IUD, AKDR, implan, sterilisasi pria dan wanita, yaitu tubektomi dan juga vasektomi. Dan non MKJ ataupun non kontrasepsi jangka panjang. Ini yang tadi berwarna merah pada statistik epidemiologinya, menunjukkan bahwa negara kita banyak menggunakan kontrasepsi non jangka panjang seperti kondom ataupun pil KB dan juga suntik. Penggunaan kondom dan juga pil menunjukkan peran kita sebagai apoteker dan juga farmasis untuk dapat mengedukasi, karena ini merupakan wilayah kita dapat mengedukasi kepada masyarakat ataupun orang yang menggunakan kondom dan juga pil terkait bagaimana penggunaan yang baik dan juga benar. Dan juga ada metode lain, yaitu metode amenorrhea, laktasi atau MAL, dan juga ada abstinensia ataupun metode yang menggunakan kalender.
Kita bahas salah satunya dulu. Kita ketahui dulu jenis-jenis kontrasepsi, metode kontrasepsi yang ada di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu ada jenis barrier atau jenis pelindung. Jenis pelindung ini salah satunya ada abstinensia tadi, atau menggunakan metode kalender, dan juga ada kondom. Ada kondom pria dan juga ada kondom wanita, dan juga ada diafragma dan juga spermicida. Spermicida ini dan juga diafragma umumnya digunakan satu paket dalam penggunaannya. Dan juga ada hormonal, ada pil progestin, pil kombinasi, suntik, implan, dan juga Novaring. Dan juga ada AKDR yaitu Chopper T dan juga LNG yang paling banyak digunakan di negara Indonesia. Dan juga ada kontrasepsi mantap yaitu vasektomi dan juga tubektomi. Kita bahas salah satunya. Yang pertama dari kontrasepsi abstinensia atau menggunakan kalender. Apa sih keuntungannya kita ketika menggunakan metode kalender ini? Yang pertama pasti sederhana ya, karena kita hanya menghitung masa subur ataupun menghitung secara menggunakan kalender, sehingga no cost ataupun biayanya lebih, bahkan tanpa biaya ya. Kita hanya menghitung masa subur dan juga masa tidak suburnya, kapan kita akan berhubungan senggama. Dan juga no help, tidak memerlukan tenaga medis ataupun bukan tenaga yang berkompeten ahli. Kerugiannya apa? No pleasure. Ya no pleasure ya tahu, kurang nikmat ataupun late. Jika kita terlambat maka akan gagal ataupun percuma kontrasepsi cara abstinensia ini untuk mencegah kehamilan. Indikasinya tentu untuk menunda kehamilan dan juga untuk yang alergi dengan kondom dapat menggunakan metode abstinensia ini. Nah, bagaimana kita akan menggunakan metode abstinensia ini dan bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana siklus menstruasi kita selama 6 bulan belakangan ini. Kita mengetahui sejauh siklus menstruasi terpendek kita berapa lama, apakah 27 hari ataukah 26 hari. Masing-masing orang berbeda. Setelah itu siklus menstruasi kita yang terpanjang selama 6 bulan. Setelah itu kita akan kalkulasi untuk masa siklus menstruasi yang terpendek. Kita akan, misalnya kita ambil contoh 27, kita kurangkan dengan 18. Ini adalah rumusnya. Kita kurangkan dengan 18, hasilnya 9. Dan juga kita hitung lagi untuk masa siklus menstruasi yang terpanjang. Kita ambil contoh 31, kita kurangkan dengan 11, maka hasilnya adalah 20. Maka kita harus menghindari berhubungan seksual di antara rentang pada saat hari ke-9 dan juga sampai hari ke-20, yang mana itu merupakan masa subur untuk mudah terjadinya kehamilan. Selanjutnya ya, setelah kita membahas terkait dengan menstruasi, hari-hari ataupun masa subur menstruasi, kita akan membahas terkait dengan kenalan terkait dengan hormon-hormon yang mempengaruhi dengan siklus menstruasi, yaitu ada progesteron, ada estrogen, LH, dan juga FSH. Kenapa? Karena ini nanti akan berkaitan dengan kontrasepsi yang akan kita gunakan. Contohnya adalah kontrasepsi hormonal, yang mana mengandung hormon-hormon progesteron dan juga estrogen ataupun salah satunya. Yang pertama, kita akan bahas terkait pada saat sini ada estrogen. Estrogen pada saat ini nomor 3 meningkat, yaitu bagaimana si estrogen itu terbuat, yaitu LH akan mengubah lemak menjadi androgen, yang mana androgen ini akan diubah menjadi endogen, diubah menjadi estrogen oleh FSH. Maka kita lihat kadar FSH dan juga estrogennya akan meningkat di awal. Setelah itu jumlah estrogen akan terus meningkat karena dipengaruhi oleh FSH dan juga LH, dan terjadi perkembangan folikel pada di gambar yang paling bawah itu pada nomor 2 kita lihat
terjadi perkembangan folikel dari primer menuju ke sekunder, sehingga kapasitas androgen akan membesar, yang mana di dalamnya juga terdapat estrogen. Maka estrogen itu akan meningkat. Dan pada gambar juga, seiring perkembangan dari folikel primer ke folikel sekunder, estrogen pun akan meningkat. Namun estrogen itu akan memberikan feedback, baik feedback positif maupun feedback yang negatif. Feedback positif ke hipotalamus maka akan menurunkan FSH dan juga LH, tetapi FSH saja yang turun. Kita lihat pada grafiknya, FSH saja yang turun tetapi LH tetap naik. Hal ini dikarenakan estrogen saja tidak cukup untuk menghambat LH, sementara pada fase folikular progesteron belum terbentuk, ya. Jadi tidak cukup hanya saja estrogen untuk menghambat LH, membutuhkan progesteron. Penurunan FSH ini tujuannya adalah agar folikel tidak mengalami ovulasi lagi, dan juga lonjakan LH selanjutnya adalah feedback positif oleh estrogen ke hipofisis anterior, sehingga terjadi lonjakan FSH dan juga LH. FSH tidak setinggi LH. Yang pada berwarna merah itu adalah FSH dan yang biru LH. Dan setelah fase produksi, setelah fase itu akan terjadi fase yang mana fase ovulation, yaitu di mana estrogen akan menurun, dan setelah itu akan terbentuknya corpus luteum, sehingga akan terbentuknya lagi estrogen. Maka setelah tadi pada masa ovulasi turun karena estrogennya juga turun, maka pada saat fase terbentuknya corpus luteum, maka akan terbentuk kembali estrogen dan juga progesteron. Yang terlihat pada saat ini gambar ataupun garis yang berwarna hijau dan juga ungu akan meningkat, sehingga LH dan juga FSH akan turun. Ya, kita tahu estrogen akan menurunkan FSH dan juga progesteron dapat menurunkan LH, maka terjadilah penurunan pada gambarnya. Dan juga ada fase luteus atau fase ini corpus luteum terbentuknya. Dan pada fase ini akan terjadi pergerakan progesteron akan menambah FSH dan juga LH. Penambahan FSH ini disebabkan oleh progesteron dan juga LH yang menurun karena tidak dibuahi, sehingga LH dan juga FSH akan meningkat. Metode amenorelaktasi atau biasa disebut MAL, adanya peningkatan hormon prolaktin, hormon pembentukan ASI usai persalinan, menyebabkan penurunan hormon lain seperti LH dan estrogen yang diperlukan untuk pemeliharaan siklus menstruasi sehingga ovulasi tidak terjadi. Metode ini, ibu harus menyusui bayi secara eksklusif, bayi berusia kurang dari 6 bulan, ibu harus dalam masa belum mengalami menstruasi. Ibu menyusui bayi secara eksklusif, di mana ibu menyusui selama 24 jam dalam sehari penuh, setidaknya 8 kali atau sebanyak 10-12 kali dalam sehari. Hindari jarak antar menyusui lebih dari 4 jam, dan bayi harus mengisap payudara ibu secara langsung. Ibu harus dalam masa belum mengalami menstruasi, di mana bila terjadi pendarahan sebelum 56 hari pasca salin, maka belum dianggap sebagai haid. Pada ibu yang menyusui secara eksklusif, ovulasi tidak akan terjadi sampai 10 minggu pasca persalinan. Diafragma dan kondom. Diafragma dan kondom terbuat dari lateks atau karet. Diafragma digunakan pada wanita dan kondom digunakan pada lelaki. Diafragma dan kondom bertujuan untuk mencegah adanya kehamilan. Diafragma sendiri itu melindungi dari penularan chlamydia, gonore, pelvic inflammatory disease, trichomoniasis. Nah, diafragma ini biasanya dapat menyebabkan urinary tract infection, bacterial vaginosis, candidiasis pada wanita. Dan kondom biasanya menyebabkan alergi pada beberapa kasus. Spermicides.
zat pembunuh sperma dimasukkan jauh ke dalam vagina dekat serviks saat berhubungan seks. Nah, spermicides ini bekerja dengan menyebabkan membran sel sperma pecah dan sehingga dapat memperlambat gerakan sperma. Spermicides ini yang paling banyak digunakan yaitu non-oxynol 9. Nah, yang tersedia dalam tablet berbusa, suppositorial leleh atau berbusa, film leleh, jelly, dan krim. Untuk penggunaannya, spermicides itu dikombinasi dengan diafragma. Jadi diafragma pada cengkungannya diberikan gel atau krim, kemudian dimasukkan ke dalam bagian portio cervix dengan cara memasukkan melalui vagina miring, bisa menggunakan alat atau tangan. Kemudian setelah mencapai portio cervix itu harus mengadah ke atas sehingga menutupi jalur sperma agar tidak masuk ke dalam rahim. AKDR atau IUD. AKDR sendiri yaitu alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, intra-uterine device. Nah, metode ini biasanya berjangka panjang dan menempatkan perangkat berbentuk T kecil di dalam rahim. Nah, biasanya yang digunakan yaitu Chopper T380A. Nama mereknya Paragard adalah IUD non-hormonal. Kemudian ada Mirena, mengandung hormon levonorgestrel atau IUD hormonal. Chopper T ini memiliki kawat tembaga halus di sekitar permukaannya. Biasanya setelah Paragard dikeluarkan, cairan kembali normal dan kesuburan akan pulih. Nah, setelah Paragard ini dimasukkan, ion tembaga dapat mengubah cairan tuba uterus dan falopi berubah, dan enzim prostaglandin dan sel darah putih yang terkandung dalam cairan merusak fungsi sperma dan mencegah kesuburan. Keuntungan Paragard sendiri yaitu kontrasepsi yang sangat efektif, tahan lama 10 tahun, tetapi bisa dihilangkan lebih awal jika digunakan. Keuntungan lainnya, mudah, risiko rendah efek samping, sangat disukai oleh pengguna, hemat biaya, dan reversibel, bebas hormon. Kemudian, efek samping yang ditimbulkan biasanya kram menstruasi, biasanya menstruasi yang lebih lama dan bercak antar periode. Kemudian efek samping lainnya seperti anemia, sakit punggung, nyeri saat berhubungan seks, kram menstruasi, reaksi alergi, dan peningkatan keputihan. Mirena terdiri dari bingkai polietilen berbentuk T, body T, dengan reservoir steroid, inti hormon elastomer, di sekitar batang vertikal. Reservoir terdiri dari silinder putih atau hampir putih, terbuat dari campuran levonorgestrel dan silikon, yang mengandung total levonorgestrel 52 mg. Mirena diindikasikan untuk kontrasepsi intrauterin hingga 5 tahun. Setelah itu, jika kontrasepsi lanjutkan diinginkan, sistem harus diganti. Mirena direkomendasikan untuk wanita yang memiliki setidaknya 1 anak. Kontrasepsi mantap dibagi menjadi 2, yaitu tubektomi dan vasektomi. Tubektomi dilakukan pada wanita dan vasektomi dilakukan pada pria. Kontrasepsi mantap bertujuan untuk menghentikan kesuburan secara permanen dan harus dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten. Tubektomi mekanismenya yaitu dengan menutup atau memotong tuba falopi sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum dan tidak terjadi fertilisasi. Keuntungannya mengurangi resiko penyakit radang panggul, dapat mengurangi resiko kanker endometrium, kemudian efek sampingnya tidak ada. Beberapa kasus terjadi komplikasi bedah dan anestesi. Vasektomi yaitu dengan cara menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan memotong atau menutup jalan transportasi sperma yaitu pada vas deferens sehingga tidak terjadi fertilisasi.
Keuntungannya yaitu nyeri testis, skrotum, dan hematoma jarang terjadi, dan vasektomi tidak mempengaruhi hasrat seksual, fungsi seksual pria, ataupun maskulinitasnya. Efek samping tidak ada. Baik, selanjutnya adalah kontrasepsi oral progesteron atau KOP. Yang pertama di sini adalah pil progestin. Pil progestin sendiri biasa dikenal dengan nama pil mini, POP, dan kontrasepsi progestin. Pil progestin sendiri mengandung progestin saja di dalam dosis yang sangat rendah, seperti hormon alami progesteron pada tubuh perempuan. Pil progestin ini dapat terbentuk dari noretisteron, levonorgestrel, etinodiol diasetat, atau desogestrel. Pil progestin ini aman untuk ibu menyusui. Untuk mekanismenya, pil progestin akan menebalkan cairan di rahim, di mana ini akan menghalangi sperma bertemu dengan sel telur. Efektivitasnya, bila digunakan dengan benar, resiko kehamilan kurang dari 1 di antara 100.000 dalam 1 tahun. Untuk penggunaannya, normalnya, pil progestin terdapat dalam 28 pil di dalam satu paket obat. Perempuan harus mengambil 1 pil setiap hari pada jam yang sama tanpa jeda di antara setiap paket. Nah, tanpa jeda di sini adalah minumnya itu rutin setiap hari tanpa putus-putus. Jika perempuan memulai paket pada hari Selasa, maka ia harus memulai paket baru lagi pada hari Selasa juga setelah dia menyelesaikan paket pertamanya itu. Untuk membantunya mengingat, ia dapat melingkari kalender pada hari ia memulai paket. Untuk efek sampingnya sendiri bisa berupa mual, pusing, kulit berintik, payudaranya melembut, perubahan berat badan, dan juga sakit kepala. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya sangat mungkin dan aman untuk melanjutkan menyusui. Kemudian sangat berguna bagi perempuan yang tidak dapat mengkonsumsi pil estrogen seperti kandungan dalam pil kombinasi, koyo KB, atau cincin vagina. Dan pil ini juga dapat digunakan oleh semua perempuan dengan berbagai usia, termasuk perempuan yang berusia 35 tahun ke atas. Kemudian penggunaannya dapat dihentikan kapan saja karena penggunaannya tanpa bantuan penyedia layanan. Selanjutnya, tidak mempengaruhi hubungan seksual karena penggunaannya sendiri dikendalikan oleh perempuan itu sendiri. Adapun kekurangannya, yang pertama, menstruasi mungkin akan menjadi tidak teratur. Mungkin akan menjadi lebih ringan atau lebih sering, atau mungkin berhenti. Biasanya akan meningkat pada 6 bulan awal penggunaan dan tidak merugikan, tetapi beberapa perempuan akan merasa tidak nyaman pada perubahan ini. Yang kedua, pil progestin ini tidak melindungi dari infeksi menular seksual, sehingga perempuan perlu menggunakan kondom juga. Yang ketiga, perempuan harus mengingat untuk menggunakan pil di jam yang sama setiap harinya. Untuk contohnya di sini ada Excultan 28 dengan komposisi linesterol 0,5 mg. Dosisnya sendiri sehari 1 tablet sekitar waktu makan malam. Untuk kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada perempuan yang hamil, penyakit hati parah, icterus. Efek sampingnya mual muntah, sakit kepala, nyeri payudara. Perhatiannya, lakukan pemeriksaan fisik secara teratur 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Hentikan jika timbul gejala tromboembolik. Hati-hati pada penyakit miokard, ginjal, epilepsi, atau penderita migrain. Untuk interaksinya sendiri, jangan diberikan bersama obat rifampicin, golongan barbiturat, obat epilepsi tertentu. Ya, selanjutnya kontrasepsi injeksi progestin. Kontrasepsi suntik depot medroksiprogesteron asetat (DMPA) dan noretisteron enantat atau NET-N. Masing-masing mengandung progestin seperti hormon alami progesteron dalam tubuh wanita. Kontrasepsi injeksi progestin ini dapat digunakan oleh wanita yang tidak tahan kombinasi estrogen. Ketika suntikan diberikan tepat waktu, kurang dari 1 kehamilan per 100 wanita menggunakan suntikan progestin saja, 2 kehamilan dalam 1000 orang.
Untuk rute pemberiannya diberikan dengan injeksi ke otot atau injeksi intramuskular atau dengan formulasi baru DMPA tepat di bawah kulit atau injeksi subkutan. Kelebihannya, hampir semua wanita dapat menggunakan suntikan khusus progestin ini secara aman dan efektif, termasuk wanita yang memiliki atau belum mempunyai anak, wanita menikah atau belum menikah, berusia berapapun termasuk remaja dan wanita di atas 40 tahun, wanita pasca keguguran, ibu menyusui dimulai ketika 6 bulan setelah melahirkan, atau ibu tidak menyusui dapat dimulai dari hari kelima pasca persalinan, asalkan ibu tersebut tidak ada risiko pendarahan setelah persalinannya. Contoh yang pertama adalah andalan injeksi. Komposisinya medroksiprogesteron asetat 150 mg dalam 1 ml. Adapun kekurangannya, yang pertama, dapat mendatangkan efek samping berupa sakit kepala, kenaikan berat badan, nyeri payudara, pendarahan, dan menstruasinya tidak teratur. Efek ini bisa terus terasa selama jangka waktu penyuntikan berlangsung, karena kandungan suntikan akan terus berada di dalam tubuh. Yang kedua adalah kontrasepsi jenis suntik ini tidak memberikan perlindungan dari penyakit ISK, sehingga Anda perlu tetap menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang kedua ada noristerat injeksi, komposisinya noretimbron enantat 200 mg di dalam 1 ml. Kekurangannya sendiri sama seperti injeksi andalan. Selanjutnya ada Jadena Indoplan, terdiri dari 2 batang yang diisi oleh 75 mg levonorgestrel dengan lama kerjanya 3 tahun. Di sini ada contoh pemasangan implan, yaitu di bawah kulit. Selanjutnya ada susu KB 2-3 tahunan, komposisinya levonorgestrel 75 mg. Norplan sendiri terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm dan diameternya 2,4 mm yang diisi dengan 36 mg levonorgestrel dan lama kerjanya adalah 5 tahun. Selanjutnya ada kontrasepsi darurat, di mana kontrasepsi darurat sendiri adalah obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Obat ini bekerja dengan mencegah indung telur melepaskan sel telur agar tidak dibuahi oleh sperma. Bila sel telur terlanjur dibuahi, levonorgestrel kontrasepsi darurat ini juga dapat mengubah lapisan rahim untuk mencegah menempelnya sel telur pada rahim. Metode ini juga dapat digunakan dalam beberapa kondisi darurat. Contohnya yang pertama adalah setelah berhubungan seksual tanpa perlindungan, tanpa kondom. Yang kedua, kegagalan atau kesalahan penggunaan kontrasepsi. Contohnya seperti kelupaan minum pil atau kondom yang digunakan robek. Kemudian pada kasus-kasus pemerkosaan atau hubungan seksual dengan paksaan. Selanjutnya adalah kontrasepsi suntik kombinasi, di mana terdiri dari hormon estrogen dan progesteron. Adapun keuntungannya sangat efektif untuk mencegah kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh pada hubungan seksual. Kalian tidak perlu menyimpan obat suntik dan dapat digunakan oleh perempuan yang usianya di atas 35 tahun, serta membantu mencegah kanker endometrium, menurunkan kejadian tumor jinak payudara, serta mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul. Adapun kerugiannya yaitu yang pertama perubahan berat badan, perubahan libido, gangguan haid, keputihan, dan galaktoria. Kemudian contoh obatnya yaitu Cyclophem, kandungannya medroksiprogesteron asetat 50 mg, estradiol spinosad 10 mg per mili injeksi. Indikasinya sebagai kontrasepsi, dosisnya 0,5 mili injeksi intramuskular dengan interval waktu 30 hari. Kemudian Cyclogeston, kandungannya medroksiprogesteron asetat 50 mg, estradiol spinosad 10 mg
per mili injeksi. Indikasinya kontrasepsi injeksi untuk jangka waktu 1 bulan. Kontraindikasinya yaitu kehamilan, kanker payudara, kanker genital, mempunyai gangguan tromboembolik peni, pembuluh darah otak atau pembuluh jantung, faktor migrain, pendarahan abnormal yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian efek sampingnya yaitu mual, sakit kepala, nyeri dada, peningkatan berat badan, aminore, spotting atau masa pendarahan yang lebih lama dan berat. Dosisnya itu hanya digunakan untuk pemakaian injeksi secara intramuskular. 1 vial diberikan dalam setiap 30 hari plus minus 3 hari. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja pil kontrasepsi, yaitu komponen estrogen dalam pil akan menghalangi maturasi folikel dalam ovarium dan komponen progesteron akan memperkuat daya estrogen untuk mencegah ovulasi, di mana estrogen dan progesteron sendiri itu berpengaruh langsung pada hipotalamus, yaitu pada mekanisme feedback yang akan menghambat pengeluaran FSH dan LH releasing factor. Kemudian terjadi penghambatan pengeluaran FSH dan LH dan kadar estrogen dan progesteron dalam darah itu tetap tinggi sehingga tidak akan terjadi ovulasi. Kemudian oral kontrasepsi kombinasi itu memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama itu tidak mengganggu hubungan seksual, kemudian siklus haid menjadi teratur, kemudian dapat digunakan sebagai metode jangka panjang. Selanjutnya dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause, mudah dihentikan setiap saat, kesuburan cepat kembali setelah penggunaan pil dihentikan, membantu mencegah kehamilan ektopik, kanker ovarium, kanker endometrium, kista ovarium, akne, dan dysmenorrhea. Kemudian kerugiannya yaitu menaikkan berat badan, aminore, pendarahan haid yang berat, pendarahan di antara siklus haid, perubahan libido, hipertensi, nyeri tekan payudara, dysmenorrhea, hipertrofi atau ekropi serviks, mencetuskan menoliasis dan klausma. Selanjutnya penggunaan pil kombinasi 21, pil KB 21 tablet berisi 21 tablet hormon aktif. Pil KB 21 hari merupakan pil KB yang digunakan selama 21 hari dan kemudian diberikan jeda 7 hari untuk menstruasi. Kemudian setelah 7 hari tersebut atau setelah menstruasi selesai, maka pil KB digunakan kembali. Jika sudah menggunakan pil KB 21 secara berkelanjutan, maka dapat melanjutkan menggunakannya. Namun setelah selesai menggunakannya selama 21 hari, maka berikan jeda 7 hari untuk menstruasi terjadi. Selanjutnya penggunaan pil KB 28 kombinasi. Pil KB 28 tablet berisi 21 tablet bahan aktif dan 7 tablet placebo. Pil KB sebaiknya mulai diminum saat 1-5 hari menstruasi. Apabila pil KB di sebelum menstruasi, sebaiknya disarankan tidak berhubungan seksual selama 1 minggu pertama atau gunakan kontrasepsi cadangan seperti kondom selama 1 minggu pertama. Minum pil KB pada jam yang sama setiap hari. Apabila minum kurang dari 12 jam, boleh tetap meminum pil KB seperti biasa. Apabila lupa minum 12-24 jam, masih boleh minum langsung 2 tablet saat ingat. Apabila lupa minum lebih dari 24 jam, masih boleh minum pil KB, namun sebaiknya disertai penggunaan kontrasepsi cadangan selama 1 minggu. Contoh obatnya yaitu mikrodiol pil KB 28, komposisinya levonorgestrel 0,15 mg, etinil estradiol 0,03 mg. Indikasinya yaitu sebagai kontrasepsi oral, kontraindikasinya yaitu hamil, gangguan fungsi ginjal berat, jaundice atau gatal hebat selama kehamilan, tumor hati, riwayat adanya proses emboli pada arteri dan vena, anemia sel sabut, kanker payudara atau endometrium yang telah diterapi. Kemudian efek sampingnya yaitu sakit kepala, gangguan lambung, mual, ketegangan pada payudara, perubahan berat badan dan libido, pendarahan intramenstrual, suasana hati dan depresi, klausoma, toleransi buruk terhadap lensa kontak. Kemudian interaksinya itu dengan barbiturat, fenilbutazon, hidantoin, rifampicin, dan ampicillin dapat mengganggu kerja obat ini. Kebutuhan tubuh akan OAD dan insulin dapat berubah. Dosis sehari 1 tablet sebelum tidur mulai pada hari pertama haid dan seterusnya, mengikuti nomor dan anak panah pada blister. Untuk kehamilan kategori X,
Kemudian ada YAS pil KB 28, itu kandungannya yaitu drospirenone 3,00 mg dan etinil estradiol 0,25 mg. Indikasinya sebagai kontrasepsi oral. Kontraindikasinya yaitu migrain, tromboemboli pada pembuluh vena atau arteri, diabetes mellitus dengan sindrom ringan, kehamilan, pankreatitis, penyakit hati ringan, gagal ginjal, kanker payudara, dan kanker endometrium, perokok berat di atas usia 35 tahun. Dosisnya itu sehari 1 tablet pada saat yang sama, mulai hari pertama siklus haid, terus tanpa terputus selama 28 hari. Efek sampingnya itu sakit kepala, nausea, nyeri payudara, emosi labil, aminore, dan natoragia. Kemudian Marvelon, yaitu kandungannya desogestrel 150 mikrogram dan etinil estradiol 30 mikrogram tiap 21 tablet dan 7 tablet placebo. Indikasinya itu kontrasepsi, kemasannya dus 1 kali 28 tablet. Kemudian ada Mercilon 28, komposisinya yaitu desogestrel 150 mikrogram dan etinil estradiol 20 mikrogram per 21 tablet plus 7 tablet inaktif. Indikasinya itu kontrasepsi oral. Kontraindikasinya yaitu tromboflebitis, gangguan tromboembolik, riwayat atau penyakit jantung, hipertensi berat, penyakit hati berat, ikterus kolestik, sindrom rotor, sindrom Dubin-Johnson, riwayat pleuritis berat dalam kehamilan atau gastrointestinal, hiperplasia endometrial, pendarahan vagina yang tidak terdiagnosa, porfiria, dan hiperproteinemia. Kemudian efek sampingnya yaitu gangguan GI tract, ikterus kolestik, ruam, sakit kepala, migrain, perubahan mood, payudara melunak, nyeri, keluar sekret, retensi cairan, penurunan toleransi glukosa, perubahan berat badan, pendarahan intermenstrual, perubahan servikasi serviks, dan infeksi vagina. Perhatian kepada varikosis vena berat, adenoma sel hepatik, gagal jantung, disfungsi ginjal, epilepsi, migrain, dan hipertensi. Informasi obat: pendarahan irregular dan penurunan efektivitas, demam, antikonvulsan, barbiturat, tetrasiklin, rifampicin, aktivasi karkol, dan laksantif, obat antidiabetik. Dosisnya yaitu 1 tablet tanpa terputus mulai pada hari pertama siklus haid. Kemudian Diane 35, kandungannya yaitu spiroteron 2 mg dan etinil estradiol 0,035 mg. Indikasinya yaitu kontrasepsi, kemasan dus 1 kali 21 tablet. Kemudian Neina, yaitu kandungannya spiroteron 2 mg dan etinil estradiol 0,03 mg. Indikasinya kontrasepsi, kemasannya 1 strip isi 21 tablet. Selanjutnya yaitu kontrasepsi barier, contohnya yaitu kondom, merek di pasarannya yaitu Durex dengan diameter 52,5 mm, terbuat dari lateks alami. Penyimpanannya, simpan di tempat yang sejuk dan kering dan jauhkan dari pancaran sinar matahari langsung dan jauhkan dari benda tajam. Untuk cara penggunaan kondom sendiri itu dapat lihat pada gambar di atas, yaitu yang pertama dengan cara buka kemasan kondom dengan benar, ikuti petunjuk pembukaan yang ada pada kemasan, hindari menggunakan gunting atau gigi untuk membuka kemasan. Sebelum merobek kemasan, dorong kondom ke sisi berlawanan agar tidak ikut robek bersama kemasan. Ambil kondom secara perlahan dan keluarkan dari kemasan, lalu jepit ujung kondom yang terdapat di bagian tengah lingkaran dengan jari untuk mencegah udara yang masuk ke dalam kondom akan membuatnya mudah pecah. Sambil memegang ujung kondom, tempatkan kondom di atas kepala penis. Pastikan penis sudah ereksi sempurna saat memakai kondom.
Buka gulungan kondom dengan lembut ke arah pangkal penis. Jika gulungan kondom tidak bisa diturunkan, berarti pemakaiannya tidak tepat atau terbalik. Ambil kondom baru jika telah melakukan kesalahan tersebut dan mulai dari awal. Ketika selesai berhubungan dan telah mengalami ejakulasi, segera cabut penis dari dalam vagina sebelum ereksinya hilang. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebocoran kondom di dalam vagina pasangan Anda. Usai penis sepenuhnya keluar dari kondom, tarik kondom dari penis Anda secara perlahan-lahan agar sperma di dalamnya tidak keluar. Bungkus kondom bekas dengan tisu dan buang ke tempat sampah. Nuvaring atau cincin vagina. Nah, nuvaring cincin vagina ini merupakan alat kontrasepsi berupa cincin silikon yang halus, lembut, dan fleksibel ditempatkan di vagina. Cara kerjanya yaitu nuvaring ini melepaskan dua hormon yaitu progestin dan estrogen dari dalam cincinnya. Nah, hormon itu diserap melalui dinding vagina langsung ke aliran darah. Nah, cincin ini digunakan selama 3 minggu dan setelah 3 minggu dikeluarkan dan dibuang. Untuk melepas cincin ini dapat mengaitkan jari telunjuk ke dalam vagina atau tekan cincin di antara indeksnya dan jari tengah dan ditarik keluar. Untuk cincin dapat dilepaskan untuk berhubungan seks. Jika cincin terlepas, dia harus membilasnya dengan air bersih dan segera memasukkan kembali. Untuk efek dari nuvaring sendiri yaitu pendarahan ringan, pendarahan tidak teratur, pendarahannya jarang, pendarahan yang berkepanjangan, tidak ada pendarahan bulanan. Kemudian ada sakit kepala, iritasi, kemerahan atau radang vagina atau vaginitis, keputihan. Untuk peletakan nuvaring sendiri yaitu nuvaring berbentuk cincin itu ketika memasukkan ke dalam vagina itu dimiringkan, posisi yang tidak penting tetapi memasukkannya itu sangat membantu untuk tetap di tempat. Jadi miring tersebut kemudian dilekatkan, kemudian otot-otot itu secara alami akan menahan cincin di tempatnya. Kemudian dorong cincin sepenuhnya ke dalam vagina bisa menggunakan jari tengah sama dengan jari telunjuk. Kemudian tekan sisi berlawanan dari cincin bersamaan dengan jari telunjuk tersebut. Kemudian ketika memasukkan bisa memilih posisi paling nyaman, berdiri dengan satu kaki di atas dan kaki yang lainnya di bawah, atau berjongkok atau berbaring. Diafragma atau spermicidal. Spermicidal itu sebuah gel krim yang dapat membunuh sperma ketika masuk ke dalam vagina. Kemudian diafragma ini diletakkan di dalam portio cervix. Cara penggunaannya sama dengan nuvaring. Kemudian di bagian lengkungan dari diafragma itu dimasukkan gel spermicidal. Jadi pemakaiannya berupa kombinasi. Nah, komposisi dari spermicidal yaitu asam laktat, sodium laktat, selulosa, asam sorbat, dan air. Untuk pemakaian diafragma dan spermicidal bisa digunakan ketika tidak melakukan seks. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan KB untuk wanita usia 40 tahun, di mana kontrasepsi masih diperlukan pada wanita usia 40 tahun atau pada saat masih masa menopause, yang mana masuki fase menopause kadar hormon estrogen dan juga progesteron perlahan berkurang dalam jangka waktu 1-2 tahun, sehingga meskipun berkurang masih ada resiko terjadinya kehamilan, sehingga dianjurkan tetap menggunakan kontrasepsi hingga melewati fase menopause tersebut. Nah, kontrasepsi apa yang direkomendasikan? Yang pertama, ibu yang berisiko penyakit jantung tidak boleh memakai pil atau suntik bulanan. Selain itu, penggunaan pil KB akan lebih sulit karena siklus menstruasi yang sudah mulai tidak teratur pada saat usia 40 tahun, dan juga
Pemasangan AKDR mungkin lebih sulit pada ibu usia ini. Selain itu, jika klien punya masalah pendarahan berat, AKDR akan menambah pendarahan. Dan juga tubektomi, vasektomi lebih dianjurkan pada pasangan usia 40 tahun ini atau pada saat masa-masa menopause ataupun premenopause. Kapan seorang perempuan dapat selanjutnya, kapan seorang perempuan dapat memulai kontrasepsi oral? Yang pertama, untuk perempuan yang memiliki siklus menstruasi yang normal, yaitu dapat dilakukan kapan saja jika dipastikan tidak sedang hamil, yaitu dapat dimulai kapan saja asalkan tidak sedang hamil. Dan untuk yang memulainya lebih dari 5 hari pada saat siklus awal menstruasi, dilarang untuk berhubungan seksual atau berhubungan kecuali menggunakan kontrasepsi tambahan seperti kondom. Tapi jika menggunakannya 5 hari pertama siklus menstruasi, tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tambahan. Dan juga untuk yang kedua, untuk perempuan yang amenorrhea ataupun amenorea atau memiliki siklus menstruasi memanjang, yang pertama sama, dipastikan untuk tidak hamil dan tetap menggunakan kontrasepsi tambahan selama 7 hari berikutnya setelah penggunaan kontrasepsi oral atau awal siklus menstruasi. Selanjutnya adalah kontrasepsi postpartum atau penggunaan kontrasepsi setelah melahirkan. Ini data yang cukup bagus ya. Kita ambilnya dari litbang.kes.go.id. Di sini ditampilkan metode kontrasepsi apa saja sih setelah kontrasepsi postpartum. Yang pertama tadi kita bahas, sudah ada ya, metode laktasi amenorrhea sangat dianjurkan, yaitu segera. Tapi untuk tidak menyusui ataupun ASI parsial itu tidak dapat diterapkan karena berkaitan dengan hormon itu sendiri. Yang kedua yaitu vasektomi, dan vasektomi itu segera atau selama istri hamil, atau tandanya ada tanda bila suami telah menjalani vasektomi pada 6 bulan pertama kehamilan istrinya, maka metode ini telah efektif pada saat segera setelah melahirkan. Jadi maksudnya jika setelah melahirkan tetapi suami sudah menjalani fase vasektomi selama 6 bulan, maka sudah efektif kontrasepsi yang dijalankan. Ada spermacidal, kondom dapat digunakan dengan segera, dan juga ada AKDRCU, tubektomi yang memerlukan rentang waktu, yaitu dalam 48 jam setelah bersalin dan juga dalam 7 hari setelah bersalin. Dan jika menunggu, maka masing-masing 4 minggu setelah melahirkan dan juga 6 minggu setelah melahirkan. Dan ini adalah kontrasepsi yang lain-lainnya dapat digunakan berdasarkan rekomendasi dari litbang.kes.go.id. Oke, selanjutnya cukup paham ya, cukup dapat dibaca dan dipahami juga, sudah cukup jelas kapan untuk penggunaan kontrasepsi postpartum ini, dan ini ada bermacam-macam metode yang dapat digunakan. Nah ini selanjutnya, berganti metode hormon lain. Jika metode sebelumnya adalah metode digunakan konsisten dengan benar, maksudnya tanpa putus, ketika akan berganti lagi, maka dapat digunakan atau dapat berganti secara langsung, tidak perlu menunggu siklus menstruasi berikutnya. Artinya penggunaannya konsisten, tidak ada jeda ataupun putus obat. Tapi jika metode yang digunakan sebelumnya adalah metode suntik, maka menunggu jadwal suntik untuk berikutnya. Artinya dapat menggunakan pada saat metode suntik itu sudah berakhir, atau setelah suntik itu berakhir langsung dilanjutkan dengan kontrasepsi hormon lain, metode hormon lain, contohnya pil progesterin. Berganti dari metode non-hormon selain AKDR. Non-hormon selain AKDR dapat memulai kontrasepsi oral kombinasi dalam 5 hari pertama siklus menstruasi. Tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tambahan. Jika dipastikan tidak hamil, ia juga dapat segera memulai kontrasepsi oral kombinasi kapanpun. Jika sudah melebihi 5 hari pertama siklus menstruasi, ia harus pantang berhubungan selama 7 hari berikutnya. Ya, ini maksudnya berganti dari metode non-hormon ke metode hormon. Nah ini yang paling penting untuk penggunaan oral kontrasepsi. Bagaimana jika lupa menggunakan pil ataupun oral kontrasepsi? Yaitu minum 1 pil segera ketika ingat, yaitu ketika kurang dari 24 jam
Contohnya ketika jadwalnya minumnya jam 7 malam, kita lupa sampai jam 10 malam saat akan tidur, kita ingat, maka kita harus cepat-cepat segera untuk minum pil yang jadwalnya jam 7 malam tadi itu. Dan minum 2 pil ketika sudah lebih dari 24 jam, maka kita harus minum double ataupun minum 2 sekaligus. Tapi jika kita sudah lanjutkan minum pil seperti biasa 1 setiap hari. Jika minum pil ini maksudnya adalah jika kita sudah melewatkan 2 pil atau sudah melewatkan jadwal 2 pil sekaligus, maka kita lewatkan. Caranya adalah ketika kita ingin bersenggama, kita gunakan kondom untuk sebagai jaga-jaga, dan juga lewati pil yang sudah terlewat tadi dan buang agar tidak salah dalam meminumnya, jika itu pil kontrasepsi ataupun pil yang berwarna putih ya, placebo. Jadi ketika sudah lewat lebih dari jadwal 2 kali pil ataupun lebih dari udah 2 pil, maka dilanjutkan minum 1 pil seperti biasanya. Ada skenario yang pertama, yaitu seorang ibu berumur 25 tahun datang mengunjungi apotek untuk membeli obat kontrasepsi darurat dikarenakan ia sudah tidak minum pil kontrasepsi sejak 1 minggu yang lalu dan baru saja melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Pasien takut jika ia mengalami kehamilan dan meminta saran kepada apoteker bagaimanakah saran apoteker kontrasepsi darurat itu. Ya, dalam skenario ini seorang ibu 25 tahun lupa untuk menggunakan kontrasepsinya, dalam hal ini yaitu pil kontrasepsi selama 1 minggu, tapi sudah terlanjur berhubungan seksual dengan suaminya. Ini meminta saran kepada apoteker bagaimanakah saran apoteker untuk kontrasepsi darurat. Dan ini pemilihan kontrasepsinya yaitu menggunakan kontrasepsi darurat levonorgestrel postinor 2. Itu salah satu merek yang terkenal ya, yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu dan yang kedua menggunakan pil kontrasepsi darurat ulipristal asetat kombinasi estrogen progestin. Ini ada 2 diantaranya yang ada di BPOM ya, yang direkomendasikan. Ya, ini kontrasepsi darurat tidak bekerja jika wanita sudah hamil atau tidak efektif jika berhubungan kembali tanpa kontrasepsi. Ya, jadi kerjanya adalah untuk mencegah kehamilan, bukan untuk menggugurkan kehamilan. Jadi bekerja saat wanita itu belum hamil. Itu berkaitan dengan masa hidup dari sperma itu sendiri. Dan perlu diketahui, kalau tidak salah di Indonesia ini untuk pembelian kontrasepsi darurat ini menggunakan resep dokter. Cukup kontroversi juga di kalangan tenaga medis ya, terkait dengan diskusi penggunaan kontrasepsi darurat ini, terkait dengan kebaikan dan juga keburukannya. Sampai sekarang masih menggunakan resep dokter. Skenario yang kedua, seorang wanita berumur 23 tahun belum menikah datang ke apotek dengan mengeluh haid tidak teratur, kadang-kadang 2-3 bulan baru mendapat haid selama 1 tahun. Pasien tersebut bertanya kepada apoteker untuk kontrasepsi yang baik untuk masalah ini. Jadi pada skenario 2 ini, seorang wanita mengalami masalah pada siklus menstruasinya selama 2-3 bulan baru mendapat haid. Jadi bagaimana pemilihan kontrasepsinya? Seperti yang kita tahu tadi ya, dapat menjaga kesehatan reproduksi pada wanita, yaitu dengan menggunakan pil hormonal ataupun pil kontrasepsi hormonal. Ini contohnya adalah pil kontrasepsi kombinasi, yaitu mikroginon, sikloginon, sindaginon, dan juga pil kap andalan laktasi dan juga exutrol. Sini mekanismenya adalah baik itu pil 28 pil ataupun 21 pil, itu jika menggunakan 21 pil maka akan ada
jeda minum obat pada saat pilnya itu habis selama 7 hari, ataupun pada saat menggunakan 28 pil maka ada 7 pil placebo, yang mana itu akan memberikan kesempatan tubuh untuk melakukan menstruasi, dan jika dilakukan terus menerus maka siklus menstruasinya akan kembali perlahan normal kembali. Jadi itu untuk pemilihan kontrasepsinya. Kita lanjut ke skenario. Seorang ibu berumur 35 tahun datang mengunjungi apotek untuk membeli obat kontrasepsi. Sebelumnya, ibu tersebut telah mengonsumsi kontrasepsi oral berdasarkan resep dokter. Setelah obat tersebut habis, ibu tersebut datang mengunjungi apotek untuk membeli kontrasepsi. Maksudnya beli obat kontrasepsi, ibu tersebut meminta rekomendasi apotek untuk mengganti pil kontrasepsi dengan pil yang berjumlah 21 tablet dan sekaligus dapat dipergunakan untuk menghaluskan kulit. Jadi dalam skenario ketiga ini, seorang ibu 35 tahun ingin mengganti pil kontrasepsinya yang sebelumnya sudah digunakan untuk menggunakan pil 21 tablet yang memiliki efek untuk menghaluskan kulit. Pada skenario 3 ini kita akan sekaligus untuk mempraktekkan bagaimana sih simulasinya, ataupun bagaimana sih KIE yang kita lakukan, bagaimana asesmen yang kita lakukan saat skenario 3 ini, ataupun pada kasus skenario 3 ini. Oke, kita simak bersama-sama India skenario. Selamat datang di apotek kami, Bu. Saya apoteker Andri, apoteker yang bertugas pada shift kali ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Jadi gini Mas, saya sebelumnya kan menggunakan pil kontrasepsi andalan. Nah, saya ingin berganti dengan pil kontrasepsi yang lain Mas, yang bisa menghaluskan kulit. Gimana? Ibu, terkait dengan kontrasepsi, kami menyediakan ruangan privasi ataupun ruangan khusus. Jika mungkin Ibu melakukan ruangan agar lebih santai dalam berkonsultasi dan juga menyampaikan keluhannya. Jika Ibu mungkin berkenan ataupun ingin membutuhkan, Bu, bagaimana? Oh, boleh kalau ada Mas. Baik, Bu, silakan duduk. Mohon maaf Ibu sebelumnya, bolehkah saya minta waktunya sekitar kurang lebih 15 menit? Kami memerlukan data Ibu terkait dengan administrasi di apotek kami, dan juga dapat membantu dalam pemilihan kontrasepsi yang akan Ibu gunakan, Bu. Bagaimana, Bu? Oh iya Mas. Baik, Bu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Kami akan menjamin bahwa informasi yang akan Ibu sampaikan tetap terjaga di apotek kami. Kalau boleh saya tahu, Ibu, saya boleh bicara dengan Ibu siapa? Nama saya Lucinta. Baik, Ibu. Umurnya berapa, Bu? Dan alamatnya? Umur saya 35 tahun Mas. Alamat saya di Jalan Bendungan Jatiluhur nomor 21 Mas. Baik, Bu, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan obat oral kontrasepsi sebelumnya? Jadi begini, sebelumnya saya kan menggunakan pil kontrasepsi andalan. Nah, saya ingin berganti dengan pil kontrasepsi yang bisa menghaluskan kulit. Gimana Mas? Oh, iya, Bu. Kalau boleh saya tahu, Bu, apakah ada keluhan selama penggunaan obat oral kontrasepsi sebelumnya? Mungkin ada keluhan nyeri, atau mungkin siklus menstruasinya justru tidak stabil, Bu, tidak teratur, Bu? Mungkin ada keluhan yang ingin disampaikan? Nggak ada sih Mas, sepertinya biasa-biasa aja, aman kok, sudah 3 bulan tidak ada masalah. Terkait dengan riwayat penyakit, Bu, mungkin apakah Ibu memiliki riwayat penyakit yang baru ataupun memiliki riwayat sedang sakit pada saat ini? Tidak ada Mas, saya sehat-sehat saja. Oh iya, Bu, mohon maaf, Bu, kalau boleh saya tahu mengapa Ibu tertarik untuk berganti kontrasepsi yang baru? Saya ingin mengganti kontrasepsi karena muka saya tuh lagi kusam, kurang berseri gitu. Jadi ada beberapa jerawat. Jadi saya ingin mencoba menggunakan kontrasepsi yang bisa menghaluskan kulit. Ada nggak, Mas? Oh ya, Bu, benar. Memang beberapa obat oral kontrasepsi memiliki manfaat. Selain sebagai alat kontrasepsi, dapat menghaluskan kulit. Contohnya ada Naina, ada IAZ, ataupun ada Diano, Bu.
Oh, bedanya apa ya? Oh ya Bu, yang membedakan untuk masing-masing produknya adalah kandungannya. Makanya masing-masing produk seperti AZ, Naina, dan juga Diane memiliki kandungan yang berbeda. Terkait produk untuk di apotek kami Bu, terkait produk yang sering diminta atau sering dibeli oleh masyarakat yaitu Diane Ibu. Tapi untuk pemilihannya kami kembalikan kepada Ibu. Bagaimana Ibu? Oh ya udah kalau gitu saya mencoba yang Diana itu aja. Baik Ibu, tunggu sebentar saya siapkan obatnya. Terima kasih Ibu sudah menunggu. Ini terkait dengan obat yang Ibu pesan. Saya jelaskan dulu terkait obat yang kontrasepsi yang pilihan Ibu gunakan. Ini namanya adalah Diane 35 Bu. Isinya sejumlah 21 pil, dapat digunakan setiap hari dan dapat dimulai pada saat hari pertama siklus menstruasi ataupun dapat langsung Ibu gunakan ketika pil yang Ibu gunakan sebelumnya sudah habis dan langsung dilanjut dengan pil Diane ini. Untuk mengonsumsinya Ibu dapat menggunakannya pada saat seperti biasanya. Jika Ibu misalnya disarankan mungkin pada saat malam sebelum tidur atau mungkin saat pagi hari, asalkan Ibu teratur minumnya setiap hari di waktu yang sama nanti agar dapat bekerja secara maksimal. Dan juga untuk obat ini Bu, obat Diane ini terkait dengan kadaluarsanya Ibu, tanggal kadaluarsanya Ibu sudah lihat di sini. Dan juga jika Ibu lupa yang kurang, saya lupa minum pilnya kurang dari 12 jam, Ibu bisa langsung minumnya secepat mungkin dan juga melanjutkan jadwal pada hari itu. Namun jika Ibu lebih dari 24 jam, Ibu dapat melanjutkan penggunaan pil pada hari selanjutnya. Dapat juga di double, tetapi akan biasa menimbulkan efek samping seperti mual dan sebagainya. Gitu Ibu, bagaimana? Mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat Ibu, mohon maaf, bagaimana? Oh iya, tadi kalau saya lupa 24 jam gimana ya Mas? Baik Ibu, jika Ibu lupa dari 24 jam, Ibu bisa double minum pil KB-nya atau mungkin Ibu dapat minum satu saja. Kalau misalnya Ibu ragu lagi, Ibu dapat menggunakan kontrasepsi tambahan saat ingin berhubungan dengan suami Ibu. Begitu Ibu, bagaimana? Oh ya sudah, alhamdulillah saya sudah paham. Baik Bu, untuk penyimpanannya seperti biasa disimpan di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh anak-anak, disimpan di suhu kamar. Dan juga untuk efek sampingnya Ibu dapat dilihat dalam kapletnya ini. Ibu memiliki efek samping mual, muntah, dan juga mata kabur dan sebagainya. Dan jika efek sampingnya ini dalam jangka waktu yang lama tidak membaik, Ibu dapat langsung berkonsultasi kepada dokter Ibu. Bagaimana Ibu? Mungkin ada informasi yang ditambahkan atau yang ditanyakan terkait informasi terkait pil yang akan Ibu gunakan, pil kontrasepsi yang akan Ibu gunakan? Baik Mas, terima kasih. Baik Bu, kami memiliki brosur juga Bu, brosur terkait cara penggunaan pil KB. Nanti mungkin ketika Ibu lupa, Ibu bisa membacanya. Ini Bu, ini ada juga terdapat nomor kontak kami di sini jika ada yang ingin Ibu tanyakan terkait dengan penggunaan pil KB. Ya baik, terima kasih. Ya Bu, terima kasih atas kunjungannya. Semoga programnya lancar dan juga apa yang Ibu inginkan dari pil kontrasepsi ini juga memiliki efek pada kulit dapat tercapai. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. A 30-year-old lady came to the pharmacy for paying contraceptive drug, oral contraceptive. Previously, the lady had taken oral contraceptives based on doctor's prescription, microgynon. After the medicine runs out, she came to the pharmacy for buying different contraceptive drugs. She asked the pharmacist's recommendation to replace the contraceptive pill that comes in 21 tablets and at the same time also could be used to smooth her skin. Assessment. Good evening, I'm Gusti. As the pharmacist who is in charge now, what can I do for you? I previously used mainstay contraception pill that I want to change to a contraception pill. Who can smooth the skin?
Alright, Mom. Do you want any contraceptive service that we had privacy rooms, don't you? Yes, please. Okay, Mom. May I ask for more or less 50 minutes? There are some things I want to ask to help in the selection of appropriate contraception. Alright. Thank you for your time. We will guarantee for your information are provide and safe. I'm sorry, Mom. If I may know who I am talking with and what's your age and where is your home? My name is Lucinta. I am 35 years old. Have you ever taken contraception before? Yes, I am using the mainstay to pill lab, so I intend to buy the new one. I'm sorry, Mom. Are there any complaints about the use of the mainstay pill before, like uncomfortable leg nausea, pain, and your menstruation is normal? It's been 3 months without a problem. Do you have any disease, Mom? No, I don't. Why you are interested to change contraception? I want to change the contraception because my face is dull, less radiant, so I want to try to use contraception that can smooth the skin. Oh, I see. Yes, there are indeed some contraception pills that are used in addition to contraception are also for use for beauty. There are YAZ, Nina, and Dian 35. What's the difference? The difference in the drugs contained, but they are the same in benefits. The price for YAZ is 320 rupiah, for Nina 110 rupiah, and then for Dian 35 135 rupiah. How is Mom? Oh, I see. How about the common one that usually sold at here? Usually the drug is Dian 35, Mom. So I take the pill. Yes, please, wait for a moment. Thank you, Mom, for waiting. This is Nakabi pill that come in 21 tablets. This pill should be consumed 1 tablet every day. You should take it before going to bed so you might not forget to take it. If you forget to take one part control pill, active but not placebo, drink it immediately when you remember and take it accordingly with your routine consumption schedule. If you forget to take it one day, 24 hours, you can still take 2 tablets directly when you take the pill. However, if you forget to take your medicine for more than one day, throw out the old pill and continue taking the new pills according to the daily schedule. However, due to reduce of effectiveness, you need to combine it with condom contraception during a sexual intercourse. Do you get my point? My apologies if I'm explaining too fast. Yes, I am a little bit lost in this part. When if I forgot to take my pill for 24 hours? If you forget to take the medicine during 24 hours or one day, you can still take 2 pills directly at the same time. Do you understand? Yes, Alhamdulillah, I understand. I also want to get the condom contraception. Okay then,
The drug can store in dry place and avoid the sunlight. Oh, okay. Great! Here we also have the patient care program, so we will give you brochure. You can read and look back on how to use it. Besides, there is also the telephone number of our pharmacy. If there is something you want to ask, you can call number 081239123123. Inshallah, all your question will be responded quite quietly. My pleasure. I wish your program will be going perfectly well. For payment, please go on the cash.